Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan seputar hukum. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 yang turunannya telah dibuat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya telah dibahas di dalam ketentuan pemerintah tersebut bahwa hak daripada karyawan yang memasuki usia pensiun adalah pesangon yang telah diatur di dalam pasal 40. Berdasarkan pasal 40 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 telah dijelaskan bahwa hak-hak pesangon bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun tergantung dari berapa tahun dia bekerja pada perusahaan tersebut secara terus-menerus tanpa putus. Maka akan dihitung masa kerjanya sejak pertama kali si karyawan tersebut bekerja sampai mencapai usia pensiun. Kita ambil contoh, katakanlah masa kerja yang telah lebih dari 25 tahun. Apa kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang telah bekerja lebih dari 25 tahun? Yuk, kita lihat bagaimana perhitungannya. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, yaitu tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, di dalam pasal 56 telah dijelaskan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, karyawan tersebut berhak atas pesangon sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 40 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah bahwa karyawan yang telah mencapai usia pensiun berhak untuk mendapatkan pesangon sebesar, yuk kita hitung, kita ambil contoh masa kerja di atas 25 tahun. Maka berapa hak yang harus dia terima dari perusahaan? Kita hitung saja secara gamblangnya. Masa kerja di bawah 1 tahun itu saat mendapatkan tapi telah melalui 1 bulan 3 bulan masa percobaan, maka dia berhak atas pesangon 1 bulan upah. Kemudian masa kerja 1 tahun sampai di bawah 2 tahun 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun sampai di bawah 3 tahun 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun sampai di bawah 4 tahun 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun sampai di bawah 5 tahun 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun sampai dengan di bawah 6 tahun 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun sampai di bawah 7 tahun 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun sampai di bawah 8 tahun 8 bulan upah, dan masa kerja di atas 8 tahun itu 9 bulan upah. Itu adalah pesangonnya. Nah, kemudian bagaimana dengan penghargaan masa kerja? Penghargaan masa kerjanya bagi pekerja yang pensiun berhak mendapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. Masa kerja 3 sampai dengan di bawah 6 tahun itu 2 bulan upah. Masa kerja 6 sampai di bawah 9 tahun itu 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun sampai di bawah 12 tahun itu 4 bulan upah.
masa kerja 12 tahun sampai di bawah 15 tahun itu 5 bulan upah, masa kerja 15 tahun sampai di bawah 18 tahun itu 6 bulan upah, masa kerja 18 tahun sampai di bawah 21 tahun 7 bulan upah, masa kerja 21 tahun sampai di bawah 24 tahun 8 bulan upah, dan masa kerja di atas 24 tahun itu 10 bulan upah. Kemudian ada penggantian hak. Nah, bagaimana kemudian cara berhitungnya? Cara berhitungnya kita ambil contoh pekerja yang sudah memiliki masa kerja 25 tahun. Berapa yang harus dia peroleh sebagai haknya? Pekerja yang sudah bekerja 25 tahun, maka hak yang harus dia terima dari perusahaan adalah 9 dikali 1/75 atau 1,75, itu adalah hak pesangonnya, ditambah dengan 10 bulan upah sebagai penggantian masa kerja, penghargaan masa kerja. Nah, jadi totalnya berapa? Totalnya kalau gaji dia rata-rata katakanlah 4 juta, maka 4 juta dikali dengan 1,75, kira-kira sekitar 15 bulan upah. 15 upah untuk masa kerja yang sudah 25 tahun ke atas. Oke, ditambah 10 bulan upah penghargaan masa kerja. Jadi totalnya adalah sekitar 25 bulan upah. 25 bulan upah dikalikan 4 tahun. Dikalikan 4 juta rupiah. Sehingga totalnya lebih kurang sekitar 100 juta rupiah. Baik, secara simpel begini. Bagi pekerja yang telah bekerja selama 25 tahun, ini sebagai contoh saja, selama 25 tahun dengan gaji per bulannya 4 juta rupiah, maka hak yang harus dia terima dari perusahaan adalah sebesar kurang lebih 100 juta rupiah. Baik, nanti bagi yang masih kurang jelas, sahabat bisa langsung menanyakan, dicek di dalam deskripsi ada email, silahkan berkirim email, boleh, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa perusahaan wajib membayar uang pensiun pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 di dalam pasal 56 dan di dalam pasal 40. Sudah dijelaskan semuanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan tidak mau membayarkan upah pensiun bagi pekerja yang sudah mencapai usia pensiun? Tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga terhadap pelanggaran ini perusahaan dapat diberikan sanksi oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian bagaimana si pekerja jika mendapatkan satu situasi seperti ini, katakanlah di akhir-akhir atau mendekati masa pensiun, ya, atau katakanlah sudah masuk kepada masa pensiun, terhadap pekerja tersebut tidak diperlakukan sesuai dengan peraturan pemerintah atau ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu dipanggil kemudian disampaikan bahwa saudara sudah memasuki usia pensiun, maka dengan ini kami perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja dan terhadap saudara akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, harusnya seperti itu. Tetapi kalau perusahaan tidak melakukan itu, bahkan katakanlah ada perusahaan-perusahaan yang justru memanggil pekerjanya ketika akan mendekati usia pensiun dan
diminta untuk mengundurkan diri. Katakanlah ya, katakanlah. Saya berharap ini tidak ada. Tapi jika ini terjadi, ada pengusaha yang justru memanggil para pekerjanya yang akan memasuki usia pensiun, alih-alih akan dibayarkan pensiunnya sebagai hak dari pekerja yang telah mengabdi dan berkontribusi kepada perusahaan, tetapi justru sebaliknya diminta untuk mengundurkan diri. Nah, bagaimana pekerja menyikapi ini? Pekerja menyikapi ini tidak perlu emosi, tidak perlu marah, hanya pertanyakan saja, Pak, Bu, apakah ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah? Apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Kalau mereka katakan, wah iya ini sudah aturannya, ya minta saja dasarnya apa. Dasarnya kan tentu saja ada di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Minta saja tunjukkan di pasal mana yang menyatakan atau menjelaskan bahwa karyawan yang mau memasuki usia pensiun atau ya bahkan yang sudah pensiun boleh diminta oleh perusahaan untuk mengundurkan diri. Nah, kalau memang di situ ada klausul seperti itu, boleh perusahaan melakukan hal tersebut. Tetapi kalau tidak ada, perusahaan tidak boleh. Dan kalau perusahaan melakukan itu juga, maka perusahaan, saya tegaskan di sini, sudah melakukan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum ini pasti akan ada sanksi hukum atau konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukum ini yang pasti tidak akan mengenakan, ya, tidak mengenakan bagi perusahaan, dan bagi si pekerja tentunya juga tidak menyenangkan juga kondisi seperti ini. Nah, jadi sebaiknya dan langkah bijaknya adalah bagi pengusaha-pengusaha dimanapun Anda berada, jika memang pekerja Anda telah mencapai usia pensiun, silahkan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak, maka akan terjadi gejolak di pekerja tersebut, bahkan bisa jadi di masyarakat. Apalagi kalau pekerja tersebut membawa persoalan ini kemudian ke ranah hukum. Yang pasti pengusaha akan dikenakan sanksi. Ya, jadi saran dari kami adalah bila mana ada pekerja yang telah mencapai usia pensiun, maka si pekerja tersebut harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau pengusaha berpikir, waduh, setelah dihitung-hitung ternyata terhadap pekerja yang bersangkutan cukup besar nih pesangon dan penghargaan masa kerja dan penggantian haknya sesuai dengan pasal 40 ayat 2, 3, dan 4 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, ya memang itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh perusahaan sebagai satu pengusaha atau sebagai satu perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya. Dan hak dan kewajiban itu tentu saja ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh pengusaha itu seenak-enaknya ya meminta kontribusi tenaganya, waktunya, pikirannya, ilmunya dari si pekerja, tetapi manakala pekerja sudah selesai kontribusinya sampai batas usia pensiun, justru pengusaha tidak memperhatikan, bahkan tidak mau membayarkan apa yang menjadi hak dari karyawan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, maka akan timbul permasalahan di perusahaan tersebut yang bisa dikategorikan sebagai perselisihan industrial, yaitu perselisihan PHK, pemutusan hubungan kerja, di mana pemutusan hubungan kerja ini harus clear, harus jelas, apa yang menjadi hak pekerja diberikan semuanya, apa yang menjadi hak pengusaha juga harus diberikan kepada pengusaha. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan kali ini, dan bila mana ada sahabat semua dimanapun Anda berada, tidak perlu sungkan, bila mana ada yang ingin menanyakan bisa menghubungi email saya, di dalam deskripsi ada alamat email saya. Jika akan melakukan konsultasi
apapun terkait dengan hukum apapun, bukan hanya perburuhan, ketenaga kerjaan, tapi yang lain-lainnya silahkan. Insya Allah saya akan jawab semampu yang saya bisa lakukan, dan saya akan bantu semampu yang bisa saya lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkeadilan.